Siap, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita mulai. Memberi salam kepada Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar lagi hari ini? Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir? Hadir semuanya. Hadir semua. Nah, hari ini pada pelajaran PKN hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu apa itu norma? Tidak. Norma itu aturan yang harus ditaati. Di rumah kalian ada aturan tidak? Ada. Contohnya apa? Bangun pagi. Bangun pagi terus selain bangun pagi, masa aturan di rumah cuma bangun pagi, bersih-bersih, bangun pagi, bersih-bersih. Terus apa lagi? Sholat. Sholat. Suka dikerjakan nggak aturan-aturan itu? Susah. Benar. Benar. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang aturan-aturan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu pepatah ini? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada yang pernah dengar? Tahu artinya apa? Pepatah ini tuh pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Artinya, dimanapun kita berada, di daerah manapun kita berada, kita harus menaati aturan di daerah tersebut. Mau dimanapun kita berada, setiap daerah kan kebudayaannya pasti beda, aturannya pasti berbeda. Nah, oleh karena itu dimanapun kita berada, kita harus mentaati aturan tersebut. Suka tidak suka, harus tetap menaatinya. Dan itu maksud dari di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus, salah tujuan dari pembelajaran hari ini ya, yang pertama, peserta didik mampu mengenal, memahami, dan menjelaskan kembali tentang norma dan jenis-jenisnya. Nanti Ibu akan meminta kalian menjelaskan ulang apa itu norma dan juga jenis-jenisnya nanti setelah Ibu jelaskan. Terus, tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk memahami fungsi dari norma. Kenapa di dunia atau kenapa harus ada norma dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga, kalian diharapkan mampu berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus mampu menaati aturan yang ada. Makan dulu yuk. Nanti ini ibu tayangkan video, terus kalian amati apa inti dari video yang ditayangkan di depannya. Contoh? Siap.
nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya nak, Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku telah siapkan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan nak, dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Iya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku langsung berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya nak, besok jangan diulangi lagi. Akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu, mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulang lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham Bu. Hah, emang salahku terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Nah, kalian sudah menontonnya. Apa yang kalian pahami dari video barusan? Apa yang bisa kalian pelajari dari video barusan? Tidak boleh melanggar aturan. Tidak boleh melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, apa yang akan terjadi? Ayo, Khalifah apa? Apa yang akan terjadi jika melanggar aturan? Siaran. Ya, lagi ada yang lain. Apa yang akan terjadi jika melanggar aturan? Siapa? Kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri. Apabila kalian melanggar aturan, kalian akan mendapatkan sanksinya atau hukumannya, baik itu hukumannya dilakukan atau cuma dirasakan. Tadi salah satu contoh hukumannya apa? Kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri itu hukuman yang dirasakan. Terus tadi katanya kalau terlambat lagi datang ke sekolah, apa sanksinya? Kan ada hukumannya. Biasanya kalau di sekolah, kalau yang melanggar aturan, kalau sudah lebih dari 2 kali melanggar, itu pasti kena hukuman. Itu hukumannya tergantung dari sekolah. Nah, sekarang kita bahas apa itu norma, fungsinya, dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama di sini ada pengertian norma. Siapa yang baca? Nabila, baca Nabila. Pengertian norma Nabila. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Nabila. Nah, jadi norma itu aturan atau
bisa perintah, bisa larangan. Ada yang perintah, ada yang bentuk perintah, ada yang bentuk larangan. Sifatnya memaksa. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kalian harus menjalankan norma tersebut. Itu pengertian norma. Terus sekarang fungsi norma. Kenapa ada norma? Karena kalau tidak ada norma, apa yang akan terjadi? Fungsi norma, siapa yang mau baca? Ayo. Sapa. Fungsi norma memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam bertindak. Nah, bayangkan kalau hidup tidak ada norma. Orang asal bicara, orang asal berperilaku, apa yang akan terjadi? Kerusakan. Terus Tidak teratur. tidak teratur, akan terjadi pertama. Bayangkan kalian lagi di jalan. Jalan itu kan ada dua arah ya. Ada arah kiri, ada arah kanan. Tempat bawa motor. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak ada yang mengatur kita harus membawa motor di jalur yang mana. Akan terjadi kecelakaan. Makanya ada aturan lalu lintas untuk menjaga keamanan kita. Nah, itu fungsi dari norma. Terus sekarang jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu ada 4. Ada norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan juga norma kesopanan. Kita bahas satu-satu dari yang norma kesusilaan. Najwa, baca Najwa. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan, aturan yang berasal dari suara hati nurani manusia, mengatur perilaku yang dianggap baik atau buruk secara akhlakiah, dan sanksi pelanggarannya bersifat internal. Nah, norma kesusilaan itu berasal dari diri sendiri, dari hati kita. Misal contoh kita kalau mau berbohong, pasti di dalam hati kita itu ada rasa tidak ingin berbohong. Ada rasa tidak ingin berbohong. Nah, nanti kita akan mengikuti mana? Kita akan mengikuti pikiran kita untuk berbohong atau mengikuti hati kita untuk tidak berbohong. Kalau misalkan kita mentaati norma kesusilaan, artinya kita akan mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita. Artinya kita tidak akan berbohong. Kalau sanksi dari norma kesusilaan itu bersifat internal. Nanti sanksinya itu penyesalan. Kalau kita berbohong, kita akan ada rasa menyesal di dalam diri kita. Kenapa kita berbohong? Kenapa tadi melakukan kebohongan? Kenapa kita melakukan kebohongan tersebut? Itu kita akan menyesal. Atau kalau di sekolah mencontek, kalau lagi ujian, pasti di dalam hati kita itu ada rasa tidak ingin mencontek. Meskipun kita tidak bisa menjawab pertanyaan, kita tidak ingin menyontek, tapi karena adanya tuntutan untuk mengisi jawaban, jadinya kita berpikir untuk menyontek. Terus gimana kalau nanti pas nilainya sudah ada, ternyata nilainya tetap kecil? Apa yang akan dirasakan? Misalkan menyesal, percuma nyontek tapi nilainya tetap kecil. Pasti bakal merasakan hal seperti itu. Nah, makanya itu norma kesusilaan itu berasal dari diri sendiri, berasal dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, norma agama. Ki, baca Ki. Ayo, masa gak berani baca Ki? Baca tuh yang di depan. Kalau Ki gak mau ganti sama Khalifah. Norma agama, aturan yang bersumber
ini datang dari Tuhan dan berisi perintah serta larangan. Coba ibu tanya dulu. Ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Menurut kalian, keenam agama tersebut ada aturannya tidak? Ada. Contohnya dalam agama Islam deh, Tidak boleh memakan babi, tidak boleh makan babi, terus tidak boleh membuka aurat, tidak boleh membuka aurat, terus nama lagi yang ada dalam Islam? Tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, jadi norma agama itu aturan yang bersumber dari agama Islam, sumbernya itu dari Al-Quran dan juga Hadis. dari hadis. Kalau Kristen itu aturannya dari Alkitab. Nah, norma agama ini bersifat perintah dan juga larangan. Perintah, semua norma juga bersifat perintah dan larangan. Norma agama yang bersifat perintah apa? Tadi sholat wajib dan sholat 5 waktu. Kalau yang bersifat larangan, Tidak boleh memakan makanan yang haram. tidak boleh memakan makanan yang haram. Terus tidak boleh mendekati zina, tidak boleh pacaran. Di sini ada pacaran? Tidak ada. Kita lanjut ya. Sekarang norma kesopanan. Baca siapa? Norma kesopanan, norma yang menetapkan standar perilaku sesuai dengan kebiasaan dan tata krama yang berlaku di masyarakat. Nah, norma kesopanan ini tergantung kebudayaan masyarakatnya. Setiap daerah kan kebudayaan masyarakatnya itu berbeda. Satu daerah A dengan daerah B kebiasaannya pasti berbeda. Di kita dengan misalkan di Jakarta pasti beda kebiasaannya. Di kita kalau kita mau lewat ke depan orang-orang harus gimana? Harus permisi. Itu hal yang di kita itu kalau kita tidak permisi itu sudah menyalahi aturan, berarti bisa disebut sebagai kewajiban kalau di kita. Tapi kalau di Jakarta, misalkan di Jakarta kita lewat di depan orang bisa tidak permisi itu tidak apa-apa karena aturan kebiasaannya sudah berbeda. Seperti di kita itu aturan kesopanan. Terus sekarang yang terakhir norma hukum. Hai Sophia, baca. Norma hukum, peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan sanksi yang tegas dan mengikat. Nah, norma hukum ini dibuat oleh negara. Apa namanya? Kalau di negara kita? Undang. Negara kita itu ada yang namanya undang itu sifatnya memaksa. Terus sanksi yang akan didapatkan biasanya ada 2 jenis, berupa denda atau penjara. Itu sanksi hukum. Itu norma hukum. Salah satu contohnya itu adanya peraturan lalu lintas. Contoh yang tadi sudah disebutkan, peraturan lalu lintas itu ada dalam undang-undang. Di sini kalian ngerti? Ngerti. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau kalian tidak mau bertanya, ibu yang bertanya boleh? Boleh. Oke. Tadi fungsi norma apa? Siapa yang menjawab? Fungsi norma apa?
kalian isi kertas ini dengan aturan yang pernah kalian lakukan dan yang pernah kalian langgar. Nanti dikasih judul aturannya apa? Misalkan aturan kesusilaan yang pernah dilakukannya, aturan kesopanan contohnya apa yang kalian lakukan. Terus yang pernah kalian langgar, aturan apa, norma apa. Isi semua. Apa yang pernah dilakukan dan apa yang pernah dilanggar. Kasih nama. Jangan lupa kasih nama. Norma apa yang pernah dilakukan sama kesusilaan? Jadi norma kesusilaan kan kumaha? Boleh. Norma kesopanan. Sekarang mereka pernah tidak salam kepada orang tua pas berangkat ke sekolah. Itu salah satu contoh norma kesopanan. Itu pelanggarannya. Pelanggaran apa yang pernah Arisa lakukan? Misalkan Arisa tidak sholat, itu berarti kalau tidak sholat berarti melanggar norma agama. Terus apa yang pernah dilakukan yang tidak dilanggar apa? Datang tepat waktu ke sekolah. Sekarang dia datang ke sekolah. Norma yang dilanggar, norma yang dilanggar. Jadi dua. Selesai? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta satu orang dari kalian untuk membacakannya. Siapa? Saya Bu. Mau Nabila atau Najwa? Sweet. Nah, saya dulu. Najwa. Nabila, kan yang kalah Nabila. Yang kalah Nabila. Norma kesopanan yang dilakukan, suka permisi ketika lewat. Norma kesopanan yang dilanggar, tidak salam ke orang tua ketika ingin ke sekolah. Yang dilanggarnya masih suka dilakukan tidak sekarang? Masih. Apa? Karena lupa. Mulai sekarang coba perbaiki ya Nabila ya. Nah, sekarang kita berdiskusi, bikin kelompok dulu yuk. Kalian pilih masing-masing. Pilih masing-masing.
simulasi. Jadi apa yang terjadi di sini kan sama kalian disimulasikan, diperagakan. Presentasi. Presentasi apa simulasi? Presentasi. Presentasi. Oke, semuanya presentasi. Baca dulu. Kalian lihat di LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nah, kalian baca dulu kasusnya, terus nanti kalian isi pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaannya itu ada apa saja? Yang pertama, norma apa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Bisa jadi di dalam satu cerita itu ada 4 norma yang tadi sudah dijelaskan. Itu kalau 4 norma itu ada, dimasukkan ke sini. Terus yang kedua, norma apa yang dilanggar? Berarti kalian harus bisa menganalisis cerita tersebut, apa yang dilanggarnya. Mengerti tugasnya? Mengerti. Silahkan mengerjakan, selamat mengerjakan. Baca, terus jadi kayak nama-nama bisa jadi ya keempat nama jadi bisa jadi mana baca kala ya masih tulis video terus nama yang misalnya nama ke sepanang dilanggar nama sepanang dilanggar nama kejadian ada di terus nama dilanggar nama kejadian nama misalkan tadi nama kesopanan titik 2 kejadian nama terus yang ketiga nah jadi bakal ada sanksinya tiba tadi melanggar nama itu kan namanya jadi bakal ada terus ya apa namanya yang dapat diambil tapi kalian bisa menulisnya kalau kalian paham dan cerita yang ada di sini. Ya bisa maksudnya kerja selain kerja. Najwa sudah Najwa. Saya semuanya sudah. Nah sekarang kita presentasikan ke depan yang kelompoknya. Tapi perwakilan aja ya. Boleh satu orang atau 2 orang. Mau kelompok mana dulu? Ya. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi
norma hukum, norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan dan kesusilaan mengikuti dengan sebutan yang menyakiti hati. Norma hukum datang terlambat dan bolos. Dari melanggar norma. 1. Suasana kelas terganggu. 2. Guru kesulitan memberikan karena harus menunggu siswa. 3. Siswa tersebut merasa kecewa dan tidak dihargai. 4. Nilai positif yang diambil dari kisah tersebut. 1. Pentingnya mentaati tata tertib sekolah. 2. Sudut bahwa pendidikan bukan tindakan. 3. Perlu kerjasama antara sekolah dan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasikan tentang kebiasaan mencontek di sekolah. Norma apa saja yang ada di tersebut? Norma kesusilaan. 2. Norma apa yang dilanggar? Norma kesusilaan. Pelajar dari sekolah yang mencontek dan mencontek selama 1 jam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus yang sudah kalian identifikasi itu ada beberapa kelas. Ada yang pernah melakukan pelanggaran yang sama? Pernah. Pelanggaran apa? Melakukan apa? Mencontek. Mencontek, pernah. Terus Najwa, barusan Najwa bilang ada melakukan apa? Membuat stiker WhatsApp Membuat stiker WhatsApp. dengan wajah orang. Nah, itu masih kan itu pelanggaran ya. Pelanggaran itu masih dilakukan sampai sekarang atau sudah tidak? Tidak. Sudah kembali ya? Stop ya, jangan dilakukan lagi. Capek gak? Capek. Di sini siapa yang suka main game? Banyak. Banyak. Semuanya suka. Suka. Ada bawa handphone tidak? Bawa. Nah, kita main game sama-sama. Yang bawa HP, silakan keluarkan HP-nya. Terus kalian cari di Google atau di Chrome GameKit Join. GameKit Join. Nah tuh GameKit. Kalau kamu join.
kasih waktu 5 menit ya. Ya Bu, kerjaan nanti Bu? Sudah? Belum. Sudah? Semuanya sudah? Kalau yang sudah masuk silakan masukkan kodenya. 683315. Lu sih mau ya? Pakai nama kalian pribadi ya. Ini gamenya itu kalian harus menembak teman kalian. Kalau misalkan nanti peluru kalian habis, kalian Ih, senangnya. ikut main. Ah, sapa. Ada di mana? Tuh, Kamila ya. Cari temannya. Apa ini? Bisa diem. Ini dia. Cari temannya. Dapat dia. Ali makannya di mana? Pak, halo. Pak. Ibu mah gak boleh. Apa keluar Ibu? Keluar rumah. Ulangi. Yang menjadi juara pertamanya yaitu Sampah tepuk tangan dulu. Sudah puas nih gamenya? Ini ada satu lagi yang harus kalian isi. Refleksi kalian sendiri. Coba bacakan oleh satu orang, siapa yang mau? Nabila. Apa yang telah kamu pelajari? Norma materi apa yang kamu kuasai? Norma kesopanan. Apa strategi yang akan kamu lakukan untuk mempelajari materi ini agar kamu lebih memahaminya lagi, lebih fokus dan giat belajar? Apa yang kamu sukai dari proses belajar yang telah kamu lakukan? Diskusi. Apa yang kamu tidak sukai dari proses belajar yang telah kamu lakukan? Presentasi. Nah, terima kasih Nabila. Nah, strategi yang dituliskan itu harus kalian lakukan ya. Sudah dilakukan. Sekarang kumpulkan semua tugasnya. Kumpulkan perwakilan oleh satu orang kelompok.
penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, jadi kita harus selalu mentaati norma agar hidup kita teratur, agar kita tidak mendapatkan konflik. Itu materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Setelah pelajaran itu pelajaran siapa? Matematika. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Kalian bisa mencari dulu materinya di rumah tentang apa saja yang mempengaruhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah. dicukupkan sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah.